Salam semuanya, saya dari kelompok 7 akan mensimulasikan deadlock untuk memenuhi ujian akhir mata kuliah sistem operasi. Pertama, masuk ke menu Advance, lalu Compiler. Setelah masuk ke menu Compiler, masukkan programnya seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai programnya. Program P1 yang artinya program kita bernama P1. Setelah itu di bawahnya berfungsi untuk mengalokasikan resource pertama, lalu menunggu selama 3 detik. Setelah itu mengalokasikan resource yang kedua. Ini akan berulang sampai 20. Setelah programnya jadi kayak gini, masuk ke menu compile, lalu compile. Setelah compile, lalu load in memory. Setelah itu ulangi, ubah P1 menjadi P2, resource 1 menjadi 2, resource 2 menjadi 3, lalu compile. Ulangi sampai P keempat. Resource-nya 3 dan 4. Lalu compile, load in memory. Ulangi lagi, P4, resource-nya 4, dan yang kedua resource-nya 1. Compile, lalu load in memory. Setelah keempat program ini selesai, masuk ke menu OS 0 yang ada di menu Advance ini. Lalu masukkan program-program tadi dari P1 sampai P4 dengan cara klik 2 kali, atau juga bisa dengan create new process. Hasilnya akan tetap sama. Setelah masuk, lalu kita atur setting yang ada di scheduler ini menjadi round robin dan ticksnya menjadi 10. CPU speednya ke fast. Setelah itu, setelah kita setting semua, masuk ke menu views, lalu masuk ke views resource. Nah, di sini adalah tampilan menu view resource-nya. Yang ada gambar persegi dan lingkarannya ini. Berwarna hijau artinya dia tersedia, dan kuning dia dialokasikan resource-nya, dan jika merah resource-nya sedang dialokasikan dan sedang diminta. Indikator untuk deadlock adalah beberapa resource ini menjadi merah. Bisa 3, bisa 4. Baik, langsung saja masuk ke menu OS Control, lalu pencet Start, lalu masuk ke Views tadi untuk melihat. Seperti yang bisa terlihat, deadlock telah terjadi dan resource-nya berubah menjadi merah. Untuk mengatasinya ada banyak cara. Bisa dengan pencet release di salah satu resource-nya seperti ini. Maka resource yang dirilis akan menjadi hijau dan yang lain akan mengikuti. Selain merilis
salah satu resource, kita juga bisa menghindari deadlock dengan cara menu yang ada di bawah ini, yaitu menu Prevent, Recovery, Avoid, dan Detect. Mari kita coba satu-satu. Untuk si Prevent ada Disallow, Hold, and Wait. Yang dimana jika kita checklist, maka tidak ada proses untuk menunggu. Mari kita coba masukkan programnya tadi. Lalu masuk ke OS Control, Start. Lalu kita lihat apakah terjadi deadlock. Seperti yang bisa dilihat tadi, sempat terjadi deadlock, namun mereka bisa mengatasinya sendiri. Lalu, jika kita menceklis yang Disallow Circular Wait, apakah masih akan terjadi deadlock? Oke, jadi di sini walaupun di checklist deadlock masih tetap terjadi. Kita rilis dulu. Lalu kita masuk ke bagian Use Total Ordering. Jika kita checklist apakah terjadi deadlock, kita start. Tidak terjadi deadlock sama sekali dan program berjalan dengan baik. Oke, lalu bagaimana dengan recover? Setelah kita mengaktifkan abort proses, lalu masukkan programnya, lalu pencet start. Kita bisa lihat apakah abort proses bisa menghentikan deadlock. Seperti Disallow, Hold, and Wait, abort proses ini juga sempat terjadi deadlock, namun bisa diselesaikan dengan sendirinya. Lalu beralih ke Pre-Attempt Resource. Ayo kita coba apakah bisa menghentikan deadlock. Ya,
Kelihatannya sama seperti abort process dan disallow hold and wait. Cukup efektif untuk menghalau si deadlock-nya. Emang sempat terjadi deadlock namun bisa diselesaikan dengan smooth. Berbeda dengan prevent and recover, detect ini do not detect jika di checklist, maka deadlock-nya itu tidak akan dideteksi. Deadlock-nya tetap ada, namun tidak deteksi. Seperti ini. Semuanya ada di waiting process, namun tidak ada deadlock. Jadi ini seperti programnya tidak bisa jalan, namun tidak ada masalah. Gitu. Baik, sampai sini saja penjelasan dan simulasi dari saya. Selamat malam.